mohon maaf ini baru bisa terselenggara karena ada beberapa kesibukan ya. Saya saat ini ada di Bandung dan ini online-nya dari Bandung ya. Baik, saya izin share screen dulu. Kelihatan? Sudah, Prof. Oke ya. Hmm. Bisa gerak ya. Baik, yang pertama topiknya adalah terkait dengan rabies ya. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah gambaran situasi rabies di dunia hingga saat ini ya, yang saya ambil di bulan Mei tahun 2025 ya. Jadi rabies menurut WHO adalah merupakan viral ya, yang bersifat zoonosis, artinya menular dari uh, hewan ke manusia ya, karena gigitan anjing begitu, dan bersifat fatal, tetapi dapat dicegah dengan vaksinasi. Jadi upaya vaksinasi adalah upaya untuk mencegah kasus rabies di seluruh dunia. Dan kita lihat bahwa saat ini ya puluhan ribu orang meninggal setiap tahun di Asia maupun Afrika. Jadi dua benua ini yang paling banyak terjadi kasus rabies. Dilaporkan lebih dari 150 negara dan teritorial terinfeksi. Jadi artinya lebih 150 negara di dunia ini ya yang saat ini kasusnya adalah rabies. Di mana dari kasus tadi 99% ditularkan oleh anjing. Dan pada gigitan pada manusia ternyata 40% gigitan terjadi pada anak-anak kurang dari 15 tahun. Ini bisa kita pahami ya karena dalam hal ini tinggi dari anak-anak tersebut masih tergolong pendek begitu ya. Sehingga ketika ada gigitan biasanya gigitan akan mengenai wajah begitu, sehingga dengan demikian jarak antara gigitan dengan sistem saraf pusat semakin dekat sehingga kasusnya menjadi semakin tinggi begitu. Nah, dalam hal ini sedunia sepakat ya bahwa kasus ini akan dapat diselesaikan dengan kolaborasi multisektor dan melibatkan One Health. Ya, jadi Indonesia sudah mengikuti One Health tahun 2007 sampai dengan hari ini ya, dan alhamdulillah memang perannya sangat besar di dalam menanggulangi penyakit-penyakit yang terkait dengan kesehatan masyarakat maupun kesehatan veteriner ya. Nah, seluruh dunia juga sepakat bahwa di tahun 2030 nanti maka dunia harus bebas dari rabies dengan semboyan zero human death from documented rabies by 2030. Nah, saudara, ini adalah gambaran peta ya, di mana daerah yang merah ini adalah endemis begitu ya. Sedangkan yang bebas saat ini ada di Jepang, dan Australia, Selandia Baru, Singapura, Islandia, Swedia, Norwegia, Swiss, dan Belanda. Sementara yang berhasil diberantas ada di Eropa Barat, kemudian ada di Kanada, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Amerika Latin. Ya. Tambah di sini bahwa Indonesia sebetulnya juga endemis gitu ya, tapi kasusnya memang tidak sebesar pada daerah-daerah di Afrika atau misalnya di India. Nah, ternyata kasusnya dalam hal ini sebagian besar, tadi sampaikan di depan ya, 99% kasusnya ditularkan oleh gigitan anjing. Dan ternyata tidak hanya anjing saja yang punya peran sebagai HPR. HPR itu adalah hewan penular rabies ya. Dalam hal ini ada keterlibatan kucing juga ya, atau kera. Namun laporan di dunia menyebutkan bahwa anjing dan kucing punya peran yang lebih besar di dalam proses penularan rabies di seluruh dunia. Kucing dinyatakan hampir 4 kali lebih peka daripada anjing ya. Namun demikian karena kucing adalah tidak banyak bergaul dengan anjing begitu ya, atau dengan hewan liar begitu, sehingga dengan demikian kucing perannya sebagai reservoir sangat kecil ya, dan sebagian besar memang ditularkan oleh
anjing. Ini adalah contoh negara-negara dengan kasus gigitan anjing maupun kucing ya, yang tampak di sini bahwa Indonesia menduduki urutan ke berapa ini ya dari seluruh dunia terkait dengan kasus rabies yang disebabkan oleh gigitan anjing maupun kucing. Nah, kalau kita ketahui bahwa sejarah rabies di Indonesia mulai tahun 1884 ya terjadi pada kerbau, dan tahun 1894 pada manusia, sedangkan vaksinasinya sudah dimulai sejak 1916 pada manusia, 1967 pada hewan. Faktanya sampai dengan hari ini rabies masih ada di Indonesia dan di seluruh dunia tentunya ya. Karena apa? Rabies termasuk penyakit yang diterlantarkan atau neglected disease. Nah, peta ini menggambarkan yang berwarna merah adalah daerah-daerah provinsi yang bersifat, sedangkan daerah yang bebas ada di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, kemudian ada di DKI Jakarta, ya ini kecil ini ya, kemudian di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di seluruh Papua ya, baik Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Gunung. 2 provinsi yang dinyatakan dengan 12 provinsi bebas. Nah, ini adalah situasi rabies di Indonesia ternyata ya. Di tahun 2024 ada kasus gigitan sebanyak 185.000 lebih. Ya, sementara kasus kematian pada manusia didapatkan sebanyak 122 kasus. Sementara sampai dengan April tahun 2025 sudah ada gigitan lebih dari 13.000 dan kematian sejumlah 39 kasus. Yang insya Allah di saat ini kasusnya sudah meningkat. Begitu. Oleh karena itu perlu kewaspadaan kita, dan Kemenkes di tahun 2025 sudah menyatakan kewaspadaan terhadap kasus rabies dengan memberikan surat edaran. Ya. Ini adalah daerah terbesar ya kasus rabies di Indonesia. Ada di NTT, Bali, NTB, kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Maluku, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ini adalah provinsi di mana kasus rabies tertinggi saat ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa rabies disebabkan oleh virus rabies yang Rhabdoviridae. Virusnya berbentuk seperti peluru ya dengan ukuran 180 kali 75 nanometer dengan panjang genom 12 kilobase ya, termasuk virus single stranded RNA dengan polaritas minus ya, masih ingat ya apa polaritas minus? Virusnya beramplop, mudah dihancurkan oleh desinfektan pelarut lemak seperti deterjen, alkohol, dan iodin ya. Oleh karena itu kenapa kita lihat di belakang. Dan di luar tubuh virus mudah mati ya, mati pada suhu 60 derajat selama 5 menit dan mati jika kena sinar. Inilah gambaran virus rabies yang berbentuk seperti peluru ya. Bagian luar adalah amplop, pada amplop terdapat spike yaitu glikoprotein, kemudian ada protein matrik ya, kemudian di dalamnya ada kapsid, dan paling dalam adalah Nah, kalau kita lihat di sini bahwa virus stabil di pH 5 sampai dengan 10 ya. Di mana kalau pH-nya kita asamkan begitu, lebih asam atau lebih basah, maka virus akan mati. Sehingga dengan demikian desinfektan yang bersifat sangat asam maupun sangat basah juga dapat mematikan. Virus juga menjadi inaktif pelarut lemak ya, disampaikan tadi, karena dia adalah beramplop sehingga dia akan rusak ketika ditambahkan kloroform, aseton, deterjen, etanol, dan sebagainya ya. Dan untuk proses pembuatan vaksin inaktif, biasanya inaktifan yang digunakan adalah beta propiolakton. Dalam jaringan yang terinfeksi, yang disimpan pada gliserin, tahan sampai beberapa minggu dan berbulan-bulan pada suhu 4 derajat Celcius. Virus rabies juga dapat dibiarkan pada kultus sel, bisa menggunakan sel BHK21 ya, baby hamster kidney 21, neuroblastoma, sel diploid, human diploid cell, kemudian chicken embryo related atau chicken embryo fibroblas ya. Bahan percobaan yang digunakan adalah anak mencit yang masih menyusu, kemudian THP bisa digunakan untuk mengisolasi virus dengan cara injeksi lewat kuning telur.
Nah, pada sel BK21 diganti sel neuroblastoma virus membentuk CPI. Singkat CPI ya. Apa itu CPI ya? Oke, lanjut. Nah, ternyata virus rabies dia dinyatakan sebagai virus yang virulen ya, yang ganas karena dalam hal ini di dalam gen glikoprotein. Jadi virus ini memiliki gen N ya, P, M, G dan L ya. Di gen G itu adalah yang ini ya, glikoprotein ini, di mana pada urutan asam amino ke-333 bila dia diisi oleh arginin maka dia akan menjadi virulen. Jadi sekali lagi kode dari arginin adalah triplet codon ya, yaitu AGA atau AGG. Jadi AG atau AGG itu adalah arginin, dan bila dia arginin ini diganti dengan GGA atau GGG menjadi glutamin, maka dia menjadi proses atenuasi. Jadi dengan demikian, untuk proses mengatenuasikan virus rabies, maka dapat dilakukan dengan cara rekombinan begitu ya, secara rekombinan dengan mengganti asam amino ke-333 dari arginin menjadi glutamin. Nah, ternyata tidak hanya arginin yang dapat diganti sehingga dia menjadi avirulen, misalnya substitusi dengan glisin, glutamin ya, leusin, asam aspartat, isoleusin, metionin maupun sistein dapat memodifikasi virus menjadi non-virulen. Baik. Nah, di dunia terdapat dua jenis virus rabies, yaitu street virus ya, virus yang baru diisolasi dari alam, dari kasus gigitan hewan. Jadi misalnya kalau ada anjing menggigit dan ternyata dia adalah hewan penular rabies atau pembawa rabies, maka dia dinyatakan di dalam otaknya terdapat street virus. Sementara jika street virus ini kita lakukan adaptasi gitu ya, yang berulang-ulang, kita pasasa berulang-ulang pada hewan coba, baik pada anak mencit, kemudian tisu culture maupun TAB, dia akan menjadi PAX virus. Ya, demikian. Street virus memperlihatkan masa inkubasi yang panjang, menginvasi kelenjar ludah, contohnya adalah virus isolat lapang, sedangkan yang PAX virus contohnya adalah beberapa virus di sini ya, termasuk turunan dari rabies yaitu SAD, Street Alabama Duverin, ER, Evelyn, Politneki Acerbate, kemudian CVS mestinya ya, jalan virus standar, kemudian LEP, low egg passage, dan HEP, high egg passage. Nah, HPR yaitu hewan penular rabies. Nah, di Indonesia nyata kasus gigitan pada anjing ya dapat mencapai 98%, kucing 1,06%, kera 0,15%, dan lain-lain 0,79%. Jadi artinya sebagian besar kasus rabies di Indonesia disebabkan oleh gigitan anjing. Ini adalah saya sampaikan tadi ya, hewan yang dapat tertular adalah semua hewan berdarah panas ya. Kemudian laporan dari Indonesia menyatakan bahwa ditemukan rabies juga pada anjing, kucing, kera, sapi, kambing, harimau, kukang, tikus, musang, gajah, dan kuda. Sementara rabies tidak ditularkan oleh kelelawar yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia tidak ada laporan terkait dengan kasus rabies yang ditularkan oleh kelelawar. Pernah dilaporkan adanya kelelawar yang positif lisavirus ya, tetapi artinya dia bukan rabies. Jadi artinya lisavirus itu terdapat sekitar 17 atau 16 strain begitu ya, di antaranya adalah rabies. Kemudian juga ada European bed lisavirus, Australian bed lisavirus gitu ya, dan ini bukan rabies. Sedangkan yang rabies hanya satu ini ya. Jadi meskipun dia tergolong dari genus lisavirus, tapi spesiesnya adalah khusus rabies. Jadi apabila ada kelelawar, lisavirus bukan beras. Baik. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi tingginya kasus rabies di Indonesia ya. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi rutin. Ini
ketika melakukan vaksinasi ya, misalnya pada rabies D begitu, ternyata banyak juga orang yang memiliki anjing untuk buruan yang tidak mau divaksin. Alasannya karena kalau anjing divaksin dia menjadi lemah begitu ya. Tapi apakah betul? Maka itu adalah tugas saudara untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa informasi tersebut menjadi tidak benar. Yang kedua adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya rabies. Seperti kita ketahui ya, rabies dianggap biasa gitu oleh masyarakat, terutama di pedesaan gitu ya. Kemudian terlambatnya kasus pelaporan, ada apabila ada gigitan, kemudian rendahnya pengetahuan pengobatan pasca GAPR. GAPR itu gigitan hewan penular rabies ya. Perpindahan penduduk juga para nelayan biasanya ya, anjing dari satu pulau ke pulau yang lain, kemudian rendahnya vaksinasi yang tidak mencapai 70%, terbengkalainya program vaksinasi rabies karena pendanaan pada pandemi COVID ya, maupun PMK, kemudian populasi anjing kucing liar yang tidak terkontrol, tingginya HPR yang dilalu lintaskan, masih tingginya permintaan konsumsi daging anjing ya oleh masyarakat. Kita ketahui ya, ternyata di Solo itu banyak penjual masakan anjing ya, nanti kita ya. Kemudian tingginya mobilitas HPR secara alamiah, keterlibatan multivektor masih rendah, dan keterbatasan ketersediaan PAR maupun SAR. PAR itu adalah vaksin anti rabies, SAR adalah serum anti rabies. Nah, ternyata dalam hal ini ya, kasus rabies di dunia itu adalah dapat terbagi menjadi urban rabies, rural rabies, wildlife rabies, dan pet rabies. Ternyata kebanyakan adalah urban rabies, sedangkan rural rabies tidak begitu berperan ya dalam hal ini. Tidak banyak sapi kuda yang pernah terinfeksi rabies, sedangkan wildlife rabies tidak pernah dilaporkan di Indonesia dan tidak juga ada laporan terkait dengan pet rabies. Jadi yang paling ada adalah urban rabies dan mungkin adalah rural rabies, meskipun tidak banyak, tapi kambing domba ternak lain yang rabies. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini pada sumber penularan rabies di Amerika adalah ada rubah ya, sigung, rakun, kelelawar dan sebagainya, masuk juga anjing dan vampir. Sementara di Eropa ada rubah dan kelelawar, ada anjing, garangan, antelop, di Asia ada ini ya serigala, anjing, kemudian kucing. Di Indonesia ada anjing, kucing, dan kera yang dalam penularan rabies. Yang paling besar adalah anjing ya. Oke. Nah, ini adalah hewan penular rabies yang ada di Indonesia. Kita ketahui bahwa anjing-anjing yang ada di Indonesia itu kita bagi menjadi anjing kampung dan anjing ras ya. Yang anjing ras tentunya dia berpemilik ya. Pemilik kampung dia ada yang berpemilik, ada yang tidak berpemilik. Nah, di antara yang berpemilik tentu ada yang dilepas liarkan. Dilepaskan tetapi dia punya seseorang begitu ya. Sementara yang tidak berpemilik dia akan menjadi liar. Nah, keduanya akan menjadi urban rabies ya, artinya anjing berpemilik yang dilepas liarkan dan anjing yang betul-betul liar menjadi peran besar di dalam kasus rabies di Indonesia. Nah, ini adalah contoh manajemen jumlah ya populasi anjing dan kucing yang ada di Indonesia ya. Kita tahu semua bahwa jumlah penduduk di Indonesia sudah sangat banyak ya. Kemudian sementara jumlah populasi anjing dan kucing masih belum tertata dengan ya. Oleh karena itu perlu pendataan secara nasional begitu untuk mendata populasi misalnya dengan cara sensus, pengaman, atau mungkin dengan menggunakan rumus ya, atau estimasi populasi rasio manusia dan anjing. Ya. Ada yang menyatakan menggunakan rasio 16:1, 32:1, atau 8:1, tergantung pada kasus gigitan anjing pada manusia ya, yang ada di provinsi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, untuk mengkontrol populasi perlu adanya sterilisasi, ovariohisterektomi ya, maupun kastrasi pada hewan jantan, bukan hanya pada hewan betina ya. Eliminasi juga sangat diperlukan, kemudian manajemen habitat juga harus kita perhatikan,
pengendalian lalu lintas HPR, melarang konsumsi daging anjing, melakukan vaksinasi dan penandaan hewan yang dulu dengan istilah pemasangan peneng ya kalung yang ada penandanya gitu dan sekarang berubah menjadi microchip. Baik, Bapak Ibu semuanya, semuanya ya, saudara semuanya ya, dapat ditularkan lewat gigitan, cakaran maupun jilatan kulit yang terluka oleh hewan penular rabies. Dalam hal ini, virus ada di dalam kelenjar ludah. Tanpa ada gigitan, tidak akan pernah ada rabies di dunia. Nah, ternyata semuanya itu disebabkan oleh ini ya, gigitan pada manusia, itu yang paling sering menimbulkan kematian adalah gigitan pada daerah kepala. 50 sampai dengan 80% kasus gigitan pada manusia pada kepala menyebabkan kematian. Sementara pada kaki sekitar 3 sampai dengan 10% dan pada tangan 15 hingga 40%. Kenapa demikian? Karena dalam hal ini virus rabies yang ada di tergigit ya, orang yang tergigit oleh anjing di daerah kepala itu semakin dekat jaraknya dengan sistem saraf pusat. Sehingga virus akan lebih cepat memasuki otak daripada gigitan yang ada di daerah kaki. Ya, seperti kita ketahui tadi sampaikan bahwa di dalam kelenjar kuda ya virus virus di ya dari anjing ke hewan lain atau ke manusia. Nah, bagaimana dengan masa inkubasi pada hewan? Ternyata masa inkubasi pada hewan ya berkisar antara 2 sampai dengan 9 minggu dan rata-rata terjadi 9 hari sampai dengan 6 bulan. Di stadium protormal ada 1 sampai dengan 3 hari, Boreus 1-7 hari, dan paralitik 2 sampai dengan 10 hari. Nah, namun demikian ada laporan beberapa kasus di luar negeri ya, ternyata ada gadis asal Vietnam yang kemudian dia merupakan imigran gitu ya di Australia dan meninggal setelah dia tergigit dalam waktu 6,5 tahun. Jadi gadis ini ya berada di Vietnam, kemudian dia ikut imigran gitu ya ke Australia dan meninggal setelah 6,5 tahun dari kasus gigitan di Vietnam. Mohon maaf tadi terlempar ya.
Saya balik lagi sekarang, saya ulangi online ya gini ini ya. Baik, ya. Tadi sudah sampai sini ya, sampai ke apa namanya masa inkubasi ya, sudah ya. Sekarang kita lanjut terkait dengan baik terlempar lagi ya. Ini saya ganti internet sekarang ya. Oke. Oke, bisa kedengaran ya? Bisa, Prof. Oke ya, udah lancar ya. Oke, ini sudah ganti internet sekarang ya. Baik, saya ulang lagi tadi bahwa patogenitas atau patogenisitas ya pada kasus rabies dimulai dari masuknya virus ke dalam tubuh host ya, dalam ini adalah hewan maupun pada manusia yang berkisar antara paling cepat 2 hari dan bisa sampai dengan lebih dari 2 tahun ya. Kemudian virus akan berjalan dari saraf tepi menuju ke pusat otak ya. Kemudian dari otak virus disalurkan ke kelenjar ludah ya. Dan disinilah kemudian ketika ada gigitan maka virus akan ditransfer dari host ke manusia atau dari hostnya, misalnya anjing kucing kera kepada hewan yang lain. Ya. Nah, ini adalah apa namanya resiko penularan ya. Ketika ada kasus gigitan di sini ya, maka akan timbul masa inkubasi begitu. Tadi disebutkan paling cepat adalah 5 hari, kemudian paling lambat adalah tahunan begitu ya. Kemudian mulailah bila ada gigitan setelah masuk ke dalam tubuh maka akan mulai timbul gejala pertama ya, di mana akan menimbulkan yang disebut gejala prodromal ya. Seperti apa itu nanti kita lihat. Itu berjalan sekitar 1 sampai dengan 10 hari. Kemudian fase prodromal selesai, masuk ke fase akut ya, 2 sampai 7 hari, dan akhirnya diikuti oleh koma 0 sampai dengan 14 hari dan diakhiri dengan ini adalah resiko penularan pada kasus gigitan pada manusia. Demikian juga pada hewan ya, saya kira juga hampir sama, ada kemiripan begitu, meskipun kadang-kadang pada hewan jauh lebih cepat ya terjadi proses kematian karena mungkin terkait dengan jarak antar tempat gigitan dengan otak semakin dekat. Nah, ini adalah contoh kasus gigitan ya. Jadi setelah ada anjing yang menggigit anjing yang lain atau menggigit pada manusia gitu ya, seperti tampak pada gambar ini. Di sini tampak bahwa virus akan replikasi di tempat gigitan. Ini ya, jadi misalnya ada gigitan di sini, maka virus akan mencari beberapa kelompok sel darah begitu ya, untuk dia dapat bertahan hidup di tempat gigitan. Nah, setelah itu virus akan mencari sistem saraf tepi, ya. Ujung sistem saraf tepi, kemudian dia akan masuk ke dalam sistem saraf. Nah, setelah virus masuk ke dalam saraf, kemudian dia akan berjalan, ya. Nanti akan kita lihat berapa kecepatannya sampai virus mencapai otak. Nah, di sana dari otak kemudian virus baru ditransfer ke kelenjar ludah maupun organ-organ lainnya. Seperti tampak pada gambar ya. Yang atas adalah gigitan dari hewan ke hewan, yang bawah dari hewan ke manusia. Jadi setelah masuk ke tempat gigitan,
dia akan berkembang biak di tempat lokasi gigitan, kemudian mencari saraf tepi, dan bergeraklah dia menuju ke sistem saraf pusat. Nah, pernah dilaporkan ya bahwa kasus perjalanan virus rabies ya dari tempat gigitan menuju ke otak berjalan dengan kecepatan 12 sampai 14 mm per hari. Ini bisa dibayangkan ya. Oke. Tetapi panjang saraf itu kan tidak lurus begitu kan berbelok-belok begitu ya. Sehingga dengan demikian perjalanan ini memakan waktu yang cukup panjang ya sampai dengan tahunan begitu agar virus bisa mencapai otak. Nah, virus rabies di dalam sel saraf akan bergerak secara retrograde aksonal. Ini adalah retrograde aksonal ya, dari ujung saraf ini ya, saraf tepi menuju ke ujung saraf pusat. Sementara kalau dia anterograde itu kebalikannya begitu ya. Oke. Ketika virus mencapai sistem saraf pusat, maka dia akan berjalan lebih cepat ya. Misalnya dia ada di daerah kepala gitu ya, sampai dia menuju ke otak, maka memerlukan kecepatan yang lebih cepat, 2000 sampai 200 sampai 400 mm per hari. Kemudian virus setelah mencapai ke otak, dia akan menyebar ke kelenjar ludah dan organ-organ lainnya. Nah, ini adalah reseptor di mana ada beberapa jenis reseptor pada virus rabies ya, yang terdapat pada hostnya, baik pada anjing, pada manusia maupun pada kera. Ternyata virus dapat masuk ke sistem saraf pusat atau ke saraf tepi ya, melalui reseptor yang pertama adalah nicotinic acetylcholine receptor alpha 1, neural cell adhesion molecule NCAM, NAV growth factor receptor, P75NTR, kemudian ada yang lain, ada metabotropic glutamat reseptor 2, ada integrin, ada alpha 2, AP2 associated protein kinase 1, dan transferrin receptor protein 1. Nah, dari ketujuh reseptor ini yang paling sering adalah menggunakan nicotinic acetylcholine receptor. Sementara pada pembiakan pada kultur sel ya, virus akan menempel pada reseptor sel meskipun bukan sel saraf yang menggunakan reseptor yang lain ya, yaitu 4 yang di bawah ini ya. Itu digunakan ketika virus ada di luar tubuh, dalam hal ini di dalam kultur sel. Sementara di dalam tubuh hostnya sendiri maupun manusia dapat menggunakan 3 reseptor utama, yaitu acetylcholine, kemudian NCAM, dan P75NTR. Nah, virus memasuki sel lewat salah satu atau lebih reseptor sel. Jadi bisa ya, bisa lewat ketiga-tiganya atau salah satu begitu, untuk virus bisa masuk ke dalam sel. Virus tidak bersifat sitopatogenik, jadi artinya selama virus menginfeksi sel tanpa merusak sel. Sehingga dalam hal ini ketika ada kasus gigitan gitu ya, sampai virus mencapai otak, di dalam tubuh hostnya tidak pernah terbentuk antibodi. Kenapa? Virus tidak pernah keluar dari sel, sehingga tidak ketemu dengan sistem imun tubuh ya, sehingga tidak akan terbentuk antibodi. Jika dengan demikian, respon imun, humoral, dan seluler tidak dapat dideteksi selama proses infeksi dari lokasi gigitan hingga ke sistem saraf pusat. Nah, ini adalah gejala klinis yang muncul pada anjing dan kucing ya, hampir sama, tetapi pada kucing lebih tenang dan tidak agresif pada anjing. Ini karena memang karakter kucing ya, lebih tenang daripada anjing begitu. Di sini ada 3 stadium, yaitu stadium prodromal, stadium furious, dan stadium paralitik ya. Seperti apa kita lihat. Ini adalah stadium prodromal, biasanya pada infeksi awal, pada rabies ya, gigitan rabies pada hewan, diikuti dengan gejala demam, anjing menyendiri, nyeri di tempat gigitan ya, kemudian anoreksia, kemudian ada refleks kornea yang menghilang ya, kemudian pupil meluas dan kornea mengering, tonus otot bertambah. Kemudian ada rasa gatal ya di wajah sehingga dia menggaruk wajahnya seperti ini. Ini adalah stadium prodromal, masih belum tampak dan masih bisa mengenali tuannya gitu ya. Nah, sebaliknya di stadium furious, maka terjadi perubahan perilaku ya. Anjing yang semula dia sayang pada tuannya begitu, maka dia akan hilang rasa takut pada orang, tidak lagi mengenali tuannya, bersifat agresif dan menggigit benda apa saja
dan diikuti dengan proses. Oleh karena itu, pada kasus nanti bedah bangkai gitu ya, pada kasus anjing yang mati karena rabies begitu, ketika dibedah otaknya terdapat benda-benda asing ya, yang akan seperti ini, ada kayu, ada besi, ada rambut gitu ya, dimakan begitu sehingga menyebutkan timbulnya purpura alinea di dalam tubuh. Nah, pasca gejala ini hilang, kemudian muncullah gejala perubahan pada suara ya. Anjing akan menggonggong dan menggeram dengan suara yang serak, kemudian terjadilah ini ya, bisa hidrofobia, bisa aerofobia, bisa fotofobia. Tapi yang paling banyak pada anjing adalah terjadi fotofobia ya. Dia takut cahaya, sehingga lebih banyak dia sembunyi di tempat yang gelap. Diikuti dengan hipersalivasi, adanya busa dan pada sudut mulut ya seperti ini. Tampak pada gambar, ekor dimasukkan antara kedua kaki belakang, ini tidak khas ya, dan stadium paralisa diikuti dengan adanya kejang-kejang, demikian koma. Nah, biasanya terjadi 4-7 hari setelah gejala pertama muncul. Nah, kemudian diikuti oleh gejala padam rabies. Jadi, setelah tadi stadium prodromal, bisa langsung ke stadium furious maupun langsung ke dam, tergantung dari sifat virus yang menginfeksi, apakah dia bersifat virulen atau tidak. Pada kasus virus rabies, kasus yang terjadi sebanyak 70-80%. Jadi setelah gigitan rabies tadi, stadium prodromal lewat, maka 70%-80% anjing mengalami stadium furious. Sementara pada kucing kadang-kadang mengalami dam rabies atau bentuk tenang, di mana hewan bersembunyi, menyendiri gitu ya, anjing kehilangan sifat lucu, menyenangkan, dengan lumpuh, pada sudah akhirnya dia mati. Ini sebanyak 20-30%. Nah, dari ini yang paling banyak di Indonesia adalah ini ya, menyebabkan stadium furious. Jadi setelah stadium prodromal, langsung ke stadium furious. Tapi beberapa ekor kucing menunjukkan adanya dam rabies atau bentuk tenang. Dan inilah gigitan pada manusia ya, sedikit berbeda, namun intinya sama gitu ya. Ada sebuah stadium prodromal, diikuti dengan demam, lemas, lesu, anoreksia, insomnia gitu ya, sakit kepala dan sebagainya. Kemudian gejala muncul pasca gigitan. Jadi setelah tergigit maka stadium prodromal muncul ya. Diikuti stadium sensoris di mana ada efek misalnya kebas pada kaki gitu ya, kesemutan, panas di lokasi gigitan, cemas dan rasa sensoris yang meningkat ya. Lanjut kemudian di stadium eksitasi atau tipe furious ya, disampaikan ya. Ada gangguan saraf, kemudian bingung, gelisah ya, hidrofobia, takut air, aerofobia, takut angin, hidrofobia, takut apa? Ini satunya salah nih ya. Hidrofobia, aerofobia satunya fotofobia ini ya. Kejang, hiperlakrimasi, hipersalivasi, hiperhidrosis, dilatasi pupil, mati karena gangguan jantung dan pernapasan, dan 78% kan pasien mengalami stadium eksitasi. Kemudian stadium yang terakhir adalah stadium paralisis. Biasanya pasien setelah mengalami stadium prodromal, sensoris, eksitasi, dan paralisis. Ya. Nah, ini kenapa pada manusia saya berikan, karena supaya saudara tahu begitu ya, bahwa nantinya jika ada orang yang tergigit rabies akan menunjukkan gejala seperti ini. Jadi kita harus peka ketika ada gigitan rabies, apa yang perlu kita lakukan. Baik, ini adalah perubahan pH pada hewan ya, yang mati akibat infeksi rabies, maka ada gejala atau tanda-tanda luka ya pada kulit bekas gigitan, kemudian ditemukan benda-benda asing, korporal ini di dalam tubuh ya, dalam lambung, seperti ada rambut, ada kayu, dan lain. Diagnosanya ya bisa dengan FAT ya, seingat ya, histologi, kemudian histopatologi, imunohistokimia, elektron mikroskop ya, PCR, rapid test, dan mouse inoculation test. Ini contoh otak anjing ya, yang berhasil menggigit begitu ya, kemudian kita matikan, dibunuh gitu, kemudian diambil otaknya, kemudian diuji dengan FAT. Seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh uji direct fluorescent antibody teknik ya, yang digunakan untuk mendeteksi adanya virus pada otak. Jadi otaknya bisa otak anjing maupun kucing ya, kerap gitu. Otaknya kita preparasi, kita ambil begitu, kemudian dihancurkan, buat suspensi, kita teskan pada objek gelas, kemudian ditambahkan antibodi anti rabies yang berlabel FITC ya, sehingga nanti akan tampak adanya fluoresan seperti ini. Jadi yang fluoresan hijau ini adalah yang positif ya, yang hitam ini dia yang ya.
Dan FAT merupakan gold standar untuk pengujian pada rabies. Ya, jadi pada manusia maupun pada hewan menggunakan FAT sebagai gold standar rabies. Nah, diagnosa lain misalnya dengan pemeriksaan histologik ya, dengan uji Seller atau uji sentuh gitu ya, di otak dari penderita, kita sentuhkan pada objek gelas, kemudian kita warnai ya, dengan pewarnaan, dan nanti akan timbul gambaran seperti ini ya, misalnya dapat ditemukan dari necrobodies ya seperti ini di dalam sitoplasma, atau mungkin adanya perubahan lain ya, yang tampak pada kasus pemeriksaan histopatologik, misalnya adanya perivaskular cuffing, necrobodies, bubble nodule, spongiosis, vakulosis, kemudian sateliosis, spongiosis, gliosis, dan hemoragi, odema maupun meningitis. Ya. Baik. Nah, ini adalah uji imunohistokimia, di mana hampir sama dengan histopatologi ya, tapi menggunakan tambahan antibodi begitu, dan ditambahkan dengan conjugate, sehingga tampak gambaran yang berwarna merah coklat ini yang menunjukkan adanya reaksi yang positif di mana virus terdapat pada sitoplasma. Selain pada imunohistokimia, dapat juga digunakan PCR ya, dengan amplifikasi gen tampak seperti ini, tindakan kita atau band seperti ini berarti dia positif. Baik, diagnosa lain dengan menggunakan rapid test, dalam hal ini adalah suspensi otak penderita, kita teteskan pada kaset ya dari alat ini, nanti akan timbul 2 band, berarti dia positif. Kalau dia timbul 1 band, dia negatif. Ini positif, ini juga positif. Ya, oke. Nah, kemudian diagnosa lain bisa menggunakan elektron mikroskop, tapi ini jarang dilakukan ya, sebatas riset saja. Sementara pada MIT, mouse inoculation test biasanya dikerjakan oleh lab-lab tertentu ya, di mana ini adalah merupakan cara konvensional yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi virus dengan menggunakan otak anak kecil yang masih menyusui. Nah, ini adalah gambaran di mana virus rabies berada di dalam otak ya. Tampak di sini bahwa kasus terbanyak di mana virus rabies di dalam otak berada di dalam hipokampus, di dalam cerebellum, dan di dalam cerebrum. Oleh karena itu di dalam konteks pengambilan sampel, seringkali bagian belakang ya dari leher, gitu ya, pangkal kepala itu dibor gitu ya, kemudian dimasukkan sedotan yang besar ya. Kalau misalnya saudara membeli dawet itu ya, sedotan dimasukkan ke sini, dilincipkan dulu, masukkan sini, seret gitu, ditarik gitu ya, sehingga dia akan menembus cerebellum, menembus cerebrum, dan menembus hipokampus. Ya, jadi dengan demikian inokula ya, memasukkan sedotan tadi ke dalam otak tadi akan mengenai daerah hipokampus, cerebellum, dan cerebrum. Dengan demikian, insya Allah akan kita dapatkan sampel yang kita inginkan. Nah, diagnosa bandingnya pada rabies ada tumor otak, ya, infeksi virus yang lain seperti Augeski yang baru juga sudah saya terangkan, Japanese encephalitis juga sudah saya terangkan. Dilihat lagi nanti ya. Baik, pengendalian tentunya dengan vaksinasi untuk mencegah kasus rabies, ya, kemudian dengan eliminasi jika diperlukan. Sementara kontrol penyakitnya dengan selalu melakukan kontrol surveillance dan pelaporan kasus, vaksinasi program hewan domestik dan satwa liar, dan kontrol populasi anjing, kucing, dan kera. Baik, ini adalah vaksin rabies ya yang dapat dilakukan pada hewan maupun pada manusia, di mana vaksinasi pada hewan bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus, sedangkan vaksinasi pada manusia digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari infeksi virus rabies. Jadi ada perbedaan tujuan dalam proses vaksinasi pada hewan maupun pada manusia. Baik, ini adalah vaksin inaktif yang digunakan vaksinasi pada hewan maupun manusia ya. Ada yang berasal dari strain Pasteur, kemudian ada yang berasal dari otak kambing dan domba yang sekarang sudah dilarang produksi ya karena bisa mengakibatkan neuritis begitu. Dan digunakan juga virus yang dikembangkan pada sel culture, misalnya pada sel BH21 ya, sel Vero dan sebagainya. Sedangkan ini adalah vaksin era baru ya yang sekarang banyak dilakukan di seluruh dunia termasuk Indonesia sudah mulai menggunakan modified live virus vaccine. Ya, di mana di sini virus vaksin diletakkan di dalam umpan ya, sehingga nanti dengan umpan itu
akan kita berikan pada anjing, sehingga anjing apabila memakan umpan, dia otomatis akan tervaksinasi. Seperti tampak di dalam gambar ini. Ini vaksin rekominan, saya kira hanya sebatas pada riset ya. Ini adalah vaksinasi di daerah endemis, ya. Ini daerah non endemis, ya. Jadi artinya di daerah endemis berarti artinya vaksinasi wajib dilakukan ya pada hewan piaraan, anjing, kucing, dan kera. Cakupan vaksinasi harus mencapai lebih dari 70%. Kemudian setiap tahun sekali harus diulang, di booster ya. Dan vaksinasi pada anjing, kucing, kera dapat dimajukan umur kurang dari 3 bulan. Sementara di daerah non endemis misalnya Jawa Timur adalah daerah yang bebas ya. Nah, ketika di Bali juga merupakan daerah endemis, maka di Banyuwangi misalnya harus memproteksi diri dengan mengadakan imun belt, di mana kita akan lakukan vaksinasi di daerah perbatasan dengan daerah endemis ya, yang wajib dilakukan vaksinasi untuk mencegah supaya Jawa Timur tetap bebas dari rabies. Termasuk kontrol ini ya, hewan yang dilalu lintaskan ya, harus memiliki surat keterangan resmi yang menyatakan anjingnya bebas rabies. Ya. Baik, inilah contoh virus pada hewan ya, vaksin pada hewan, vaksin rabies pada hewan yang ada di Indonesia ya. Ada rabisin, ada rabies vaksin ya, ada neorabivet, ada Cavivax rabies ya. Contohnya seperti ini, rabisin, defensor, neorabivet, Cavivax RBS itu adalah diberikan secara injeksi, sedangkan yang Rabitec, contohnya ya, diberikan lewat umpan. Ini adalah contoh vaksinnya, Rabivet yang dapat digunakan untuk vaksinasi pada hewan liar ya, satwa liar, bisa disebarkan lewat helikopter atau diberikan langsung pada anjing kucing yang ada di sekitar kita. Baik, ini adalah pencegahan pada kasus rabies ya, di mana anjing, kucing maupun manusia menurut standar WHO maupun standar WOA harus kebal terhadap virus rabies dengan titer antibodi lebih atau sama dengan setengah IU per mili. Jadi artinya bila anjing memiliki titer rabies lebih dari setengah IU per mili pasti dia kebal. Jadi artinya kalau dia digigit oleh anjing pembawa rabies atau HPR, dia akan selamat. Demikian juga pada manusia ya, insya Allah jika sudah akan vaksinasi dengan titer lebih dari setengah IU per mili, dia akan selamat. Sementara pada hewan yang kurang dari setengah IU per mili, maka tidak protektif dan perlu dilakukan booster kembali. Baik, ini adalah vaksin rabies pada manusia ya. Saya sendiri juga vaksinasi ini karena saya sering riset dengan rabies gitu ya. Bisa menggunakan Verorab maupun Rabivax ya. Sama syaratnya supaya kebal dari rabies, maka vaksin ini harus mampu menimbulkan kekebalan dengan titer lebih dengan setengah IU per mili. Ini menurut WHO ya. Kalau di hewan tadi menurut WOA, Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia. Kalau ini kan organisasi kesehatan untuk manusia. Baik. Nah, ini adalah penanganan kasus gigitan pada manusia ya. Kenapa saya berikan di sini? Karena sangat terkait dengan profesi saudara nanti ya. Jadi ketika ada gigitan pada manusia, maka jadi tugas bagi kita semua ya, termasuk dokter, tenaga kesehatan, dan juga dokter hewan. Kenapa? Nanti anjingnya atau hewan penggigit menjadi tugas kita, sedangkan manusia yang terinfeksi atau tergigit menjadi tugas dokter atau tenaga kesehatan. Jadi begitu ada gigitan pada manusia ya, maka kita harus menganjurkan dengan melakukan pencucian ya, tempat buka gigitan dengan air mengalir, ditambah dengan deterjen selama 15 menit. Kenapa deterjen? Tadi saya sampaikan di depan ya, deterjen akan merusak amplop virus ya, sehingga virus yang kehilangan amplop akan kehilangan infektivitas. Ya, cuci dengan air mengalir bersama dengan deterjen selama 15 menit, keringkan, kemudian beri alkohol dan iodium. Supaya apa? Virusnya akan mati ketika kena bersinggungan dengan desinfektan. Nah, setelah itu apa yang saudara kerjakan? Langsung laporkan ya, bawa ke rabies center atau ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Supaya apa? Nanti dokter akan memberikan tata laksana gigitan rabies, yaitu dengan menggunakan vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Ya, itu kasus pada manusia. Nah, bagaimana pada hewan? Ternyata agak sedikit berbeda ya. Maka ketika ada hewan yang diduga pembawa rabies, kemudian dia menggigit manusia, maka hewannya harus ditangkap ya, ditangkap, kemudian diobservasi selama 14 hari. Jika hewan mati, kemudian dilakukan pembedahan ya, diambil otaknya, dilakukan dengan uji FAT,
dan jika hewannya tetap hidup dalam 14 hari dia akan dilepaskan, tetapi dengan syarat dilakukan vaksinasi terlebih dahulu. Sementara tadi ya hewan yang mungkin menggigit dan kita tahu ya, kita tangkap, kemudian kita lapor ke puskesmas atau dinas terkait ya, dinas peternakan, kesehatan hewan atau lainnya, atau dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, sehingga akan dilakukan observasi terhadap anjing yang menggigit tadi. Baik, ini adalah alur koordinasi pelaporan ya, jika saudara nanti misalnya pas saudara PKL begitu, di daerah endemis ya, dapatkan orang yang digigit rabies, maka kalau anjingnya menjadi tugas kita ya, laporkan puskesmas atau disnak, kemudian nanti akan lanjut ke Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara pada manusia dapat langsung ke rabies center atau ke rumah sakit ya, dan akan dilaporkan teruskan ke Dijen PDO. Oke. Nah, ini adalah hewan yang wajib divaksin ya. Yaitu yang pertama adalah hewan yang berpotensi sebagai HPR, yaitu anjing, kucing, kera, dan luwak ya yang ada di Indonesia. HPR yang berada di daerah endemis, kemudian HPR yang akan dilalu lintaskan, HPR yang akan dibawa ke luar negeri, dan HPR import yang belum dilakukan vaksinasi harus dilakukan vaksinasi dengan titer antibodi yang cukup. Baik, ini adalah penentuan status kesehatan hewannya, kekebalan hewan, di mana hewan dinyatakan kebal bila dilakukan uji dengan menggunakan ELISA atau RFID ya. Kalau RFID itu sekarang lebih banyak disarankan begitu ya, daripada ELISA dengan alasan tertentu, dan titer antibodinya harus melebihi dari setengah IU per mili. Itu adalah aturan dari WHO dan WA ya. Dengan demikian anjing atau kita sendiri ya yang memiliki titer antibodi lebih dari setengah IU dinyatakan akan kebal terhadap infeksi virus rabies. Ini adalah orang yang perlu divaksin. Yang pertama adalah kita sendiri ya, dokter hewan praktisi, penangkar pekerja terkait hewan satwa liar, pelatih anjing K9 yaitu wajib vaksinasi rabies, pemilik hewan kesayangan, peneliti terkait dengan rabies seperti saya, kemudian pekerja di industri vaksin ya, misalnya orang-orang puskesmas, kemudian orang yang berdomisili daerah endemis rabies berat, traveler ke daerah endemis berat, dan orang yang digigit HPR harus mendapatkan vaksinasi. Baik, nah ini adalah upaya monitoring yang disampaikan di depan ya, maka dapat dilakukan dengan uji RFID maupun dengan uji ELISA. RFID lebih bagus ya dan merupakan gold standar. Kenapa? Dia merupakan uji di mana antibodi dapat menghambat pertumbuhan virus. Dengan ELISA, antibodi hanya mengikat protein virus. Ya, jadi RFID itu akan lebih sensitif, ya, lebih valid daripada uji ELISA. Ya, oke, ini seperti tadi saya sampaikan, ujinya mirip dengan FAT ya. Ini adalah uji ELISA yang seperti kita kerjakan. Baik, ini adalah pemberantasan, tentunya adalah yang paling berat ya, ketika kita tempoh hari mendapatkan ada kiriman anjing ya, lebih dari 200 ekor gitu, yang berasal dari Subang, kemudian dibawa ke Semarang ya, ke Jawa Tengah. Dan Semarang, Jawa Tengah adalah daerah bebas rabies. Maka kita harus hati-hati, dan ternyata di Solo itu banyak orang jual sate guguk ya, yang antara lain anjingnya berasal dari Jawa Tengah. Jadi harus hati-hati dalam melakukan pemberantasan, vaksinasinya mencapai 70% ya, harus dilakukan diagnosis yang benar, surveillance, kemudian pengendalian populasi HPR ya, edukasi masyarakat melalui KIE. KIE itu adalah komunikasi, informasi, dan edukasi ya. Risk assessment dilakukan, risiko assessment, kemudian pelarangan daging anjing, kecepatan diagnosis, pencegahan masyarakat berisiko dengan vaksinasi, dan perketat lalu lintas HPR. Baik, saya kira cukup yang pertama ya, kita lanjut ke bovine ephemeral fever ya. Nah, kenapa BF kita jadikan satu? Ternyata BF itu penyebabnya adalah hampir sama pada rabies ya, yaitu virus yang berbentuk seperti peluru ya, dari kelompok Rhabdoviridae meskipun genusnya berbeda. Nah, BF atau bovine ephemeral fever disebut juga 3-day sickness atau penyakit demam 3 hari. Nah, kenapa demam 3 hari? Karena penyakit ini biasanya akan menghilang dalam waktu 3 hari setelah dia mengalami gejala. Ya. Termasuk arthropod-bone disease, yaitu penyakit yang ditularkan oleh serangga arthropoda. Ya. Nah, seperti apa nanti kita lihat. Ya. Nah, kerugian ekonomi akibat
penyakit ini ya mencapai 80% morbiditasnya, tapi mortalitasnya rendah ya, sekitar 2% ya. Tapi diikuti dengan penurunan produksi susu, kemampuan kerja ternak ya, terutama adalah ternak digunakan untuk membajak sawah, penurunan pendapatan petani atau peternak ya, otomatis karena susunya tidak keluar, kemudian sapinya juga tidak bisa bekerja gitu ya, sehingga menurunkan pendapatan peternak. Hewan terinfeksi hampir sama ya, sapi dan kerbau, tetapi pernah dilaporkan pada rusa, wildebeest, antelope, dan jerapah ya. Sapi resi mental dan emosi lebih sensitif dibandingkan PO ya, sedangkan sapi lebih peka daripada kerbau ya, sering terjadi pada sapi umur 6-20 ya. Ini seringkali terjadi jika musim hujan ya, di mana banyak terdapat nyamuk ya yang berperan sebagai reservoir atau vektor penyakit. Nanti seperti apa kita lihat ya. Penyebabnya adalah virus RNA secara polaritas plus ya, polaritas minus seperti rabies tadi, beramplop, dan ini adalah panjang. Mirip ya dengan rabies tadi ya. Tergolong famili Rhabdoviridae tapi genusnya berbeda ya. Ini adalah genus Apomyrovirus ya. Strain virus memiliki kesamaan genetik tapi berbeda virulensi ya. Sedangkan di dunia terdapat 3 klaster virus yang berbeda, yaitu virus yang berasal dari Asia, Australia, dan Timur Tengah. Itu akan berbeda ya. Baik. Nah, sifat virus juga karena dia beramplop, maka dia adalah peka terhadap laut lemah ya. Dari sampingnya di depan ada ether, kloroform, sodium dioksikolat, deterjen, dan sebagainya. Ya. Bisa dibaca nanti sifat virusnya. Ya, ini adalah bentuk virus BF di dalam tubuh ya. Ketika dilakukan uji mikroskop elektron, apa bentuknya seperti persis ya dengan virus rabies ya. Oke. Nah, sama dengan rabies tadi ternyata virus ini dia akan kehilangan efektivitas bila berada pada pH yang sangat asam atau sangat basah. Ya, jadi kalau dia di pH 3 sampai dengan 10 ya dia aman, atau 5 sampai dengan 10 dia aman, tapi di pH sangat asam atau sangat basah dia akan mati ya. Nah, virus BF dapat ditemukan juga pada anak mencit atau anak hamster lewat otak ya, dan ke sel BHK21 akan timbul CPI dalam waktu 48-72 jam, dan dapat juga ditemukan pada telur ayam berembryo. Baik, sifat penyakit, masa inkubasinya 35 hari ya, paling panjang 10 hari, tergantung strain dan dosis jumlah virus, kemudian penyakit bersifat sporadis, dan ditularkan oleh nyamuk ya. Dan nanti seperti apa nyamuknya kita lihat ya. BF pertama kali ditemukan di Afrika tahun 1867 ya, kemudian dia menyebar di Asia dan Australia. Sampai dengan hari ini ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Namun sayangnya ya, BF tidak ditemukan di Eropa maupun di Amerika. Mungkin karena terkait dengan vektor ya, mana mungkin di sana tidak ada vektor nyamuk yang khusus membawa virus bovine ephemeral fever. Di Indonesia, penyakit pertama ditemukan tahun 1920 ya, dan ternyata tahun 78 pernah mewabah dengan sangat besar gitu ya, dengan mencapai mortalitas 73%, karena bersamaan dengan kasus SE ya, Septic epidemic pada sapi. Ya. Daerah sporadis di Indonesia ada di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Kalau kita lihat di Jawa Timur juga banyak ya, kasus BF terutama di musim-musim terdapat banyak nyamuk. Nah, ini adalah faktornya, ada glukoides, ada Aedes, ada Gulex ya, yang punya peran besar sebagai penular BF pada sapi. Oleh karena itu, faktor untuk perpindahan vektor maupun perbanyakan vektor ya, dan transportasi perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan gerakan untuk melakukan biosecurity terhadap kasus BF di Indonesia. Ini adalah contoh, jadi artinya selain sebagai vektor ya, ini ada glukoides ya, nyamuk begitu, maka ketika nyamuk ini menggigit dan di dalam terdapat virus ya akan terjadi penularan. Sementara penularan juga dapat terjadi lewat suntikan dengan jarum suntik. Jadi artinya ketika kita nyuntik sapi ya, dan sapinya terdapat penderita BF, dan kita buat spet tadi itu tanpa mengganti jarum ya, suntikan ke hewan yang lain, maka akan terjadi perpindahan darah dan menyebabkan virus akan transfer dari sapi yang terinfeksi ke sapi yang sehat bila digunakan spet yang sama pada sapi yang berbeda.
Gejala klinis awal penyakit tentunya ada demam ya, kemudian ada demamnya bisa bifasik ya, meningkat, hilang, turun lagi, trifasik ya, meningkat, turun, meningkat lagi, turun, meningkat lagi gitu ya, dan polifasik dan sebagainya. Kemudian anoreksia, tidak mau makan, pernapasan frekuen, lakrimasi, jalan kaku dan pincang, dan terjadi leukositosis ya, peningkatan jumlah leukosit. Sementara itu pada stadium lanjut, maka terjadi leukopenia. Sebaliknya, ketika terjadi leukopenia berarti kasusnya sudah lanjut atau kronis ya. Diawali dengan kelumpuhan, sakitan pada kaki, hewan tidak dapat berdiri selama 3 hari, otot gemetar dan lemah, leher dan punggung pembekaan, produksi susu menurun, hewan bunting bisa abortus. Ya, ini adalah gejala lanjut atau kronis ya. Nah, ini contoh sapi yang menunjukkan gejala BF ya. Adanya gejala seperti ini ya, ada hipersalivasi, kemudian discak pada hidung dan mulut yang tempoh hari dapat digeludukan dengan penyakit mulut dan kuku ya. Tapi kalau PDMK kan ada lepuh ya, sementara pada BA tidak terdapat lepuh. Ini sapi berdiri dengan kaku gitu ya karena menyerang persendian dan akhirnya dia ambruk seperti ini. Ya. Ini harus kita bolak-balik gitu ya supaya sapi menjadi tidak lumpuh ya. Ini contoh ternyata juga bisa menyerang persendian ya. Virus BF menyebabkan sapi jalannya kaku dan bisa ambruk seperti ini. Ya. Kemudian pada kasus yang berat, yang kronis ya, virus bisa menyerang paru ya, sehingga nanti akan disalahkan atau didiagnosa banding dengan ketika bisa ya, kemudian tidak dapat terjadi kerusakan pada otot ya, yang menyebabkan kematian dan juga menyebabkan kerusakan pada hepar ya, fatty liver syndrome yang biasanya terjadi pada hewan yang bunting, kemudian terjadi kasus kematian ya, karena toksin yang menyebabkan hewan menjadi mati. Biasanya terjadi pada kasus hewan yang bunting ya, sehingga menyebabkan kematian. Jadi ketiga ini menyebabkan kematian semua ya, bisa pneumonia, bisa kerusakan otot, inflamasi dalam periode panjang, dan terjadinya pregnancy toksemia. Perubahan PA tentunya ngikutin tadi ya, perubahan pada organ, ada persendian, kemudian cairan rongga dalam rongga badan, cairan dalam kantong perikardium, pembendungan dan selaput lendir abomasum, nekrosis vokal, kemudian pembekaan hipoglandula, emfisema pulmonum, dan bronkitis. Baik, ini adalah contoh sapi yang menderita odema subkutan ya. Jadi kalau kita tekan gitu, empuk gitu ya, karena berisi cairan ya. Demikian juga ini ya. Oke, sebutan odema. Kemudian nah ini ketika dibuka di dalam rongga perut terdapat cairan seperti ini ya. Peritoneal cavity yang ini berwarna seperti kanji gitu ya. Nanti kalau kena angin dia mengental gitu ya. Oke, ini pada jantung sehingga ada kerusakan pada jantung ya. Ini sapi yang koma dan mati akibat kasus BF yang kronis. Tapi kalau tidak kronis ya 3 hari dia sembuh ya. Diagnosa gejala klinis ya, tadi kita lihat gejalanya, kemudian perubahan PA dan virologis dapat kita ambil ya, darah EDTA, kemudian bisa kita suntikan ke anak hamster, anak mencit, kemudian ke sel BHK21 ya, dan ke TAB, maka akan dapatkan pertumbuhan virus dan dapat diidentifikasi dengan menggunakan uji serologis yang lain. Baik, ini contoh ya, jadi misalnya darah yang dari penderita, itu kita ambil, dan kita sentrifus ya, nanti akan ada bagian ini ya, 3 bagian, yaitu daerah eritrosit, adalah platelet, dan leukosit, ini adalah plasma. Ini kita ambil yang daerah ini ya, platelet dan leukosit kita ambil, suntikan ke ini ya, anak mencit umur 3 hari. Nanti dalam beberapa hari dia akan terjadi paralisa, misalnya ada gejala saraf tampak gitu ya, menunjukkan bahwa dia betul menderita infeksi COVID. Diagnosis tadi sampaikan ya, setelah dibiarkan pada kultur sel, bisa dilakukan serologis maupun dengan molekuler. Ya. Baik, diagnosa banding mirip dengan SE tadi ya, karena gejala pada paru, surah, ini karena ada darah ya, IBR, ya tadi sampaikan, mirip pada BF, lutang, ya, babiososis, black leg, maupun penyakit mulut dan ya.
Baik, pengendalian dengan vaksin aktif untuk Australia ya, dan vaksin inaktif yang dilakukan di Indonesia, dan pemberantasan apa namanya serangga atau nyamuk ya dengan insektisida karena melibatkan faktor nyamuk ya. Dari segi kandang lingkungan, kemudian sistem karantina yang ketat untuk mengontrol lalu lintas ternak. Baik, saya kira cukup. Boleh ya dari saya. Oke, jika ada pertanyaan silakan. Permisi Prof, izin bertanya. Iya. Ya. Tadi dijelaskan kalau masa inkubasi dari virus rabies itu cukup lama ya Prof, bisa mencapai sampai 25 tahun. Lalu bagaimana nggih Prof, virus ini mampu menghindari deteksi dari sistem imun inang selama waktu yang lama tersebut nih Prof? Terima Ya. kasih. Oke, jadi seperti kita ketahui bahwa ketika virus sudah masuk ke dalam sistem saraf tepi ya, menuju sistem saraf pusat, dia nggak bisa keluar gitu ya dari sistem saraf. Karena apanya? Virus ini tidak merusak sel. Jadi ketika dia biasanya kalau virus pada umumnya ya, ketika masuk ke dalam sel dia akan berkembang biak dalam sel ya, kemudian keluar kan akan merusak sel ya dalam bentuk budding atau dalam bentuk lisis sel. Ini nggak bisa gitu ya. Virus tetap berkembang biak di dalam sel, tapi terus berjalan menuju ke sistem saraf pusat gitu ya. Itu. Nah, oleh karena dia tidak merusak sel, maka dia tidak pernah ketemu dengan sel-sel imun, tidak pernah ketemu dengan sistem imun ya. Dengan demikian tidak direspon oleh sistem imun sehingga tidak terbentuk antibodi maupun kekebalan seluler. Nah, itulah kenapa selama kadang-kadang selama virus belum mencapai otak, kadang-kadang tidak timbul gejala gitu. Nah, setelah virus mencapai otak baru timbul gejala. Itulah yang menyebabkan virus yang bersifat avirulen ya, yang menyebabkan virus tidak menimbulkan gejala, tetapi virus tetap terus berjalan dari saraf tepi menuju ke sistem saraf pusat tanpa menimbulkan gejala dan tanpa menimbulkan kekebalan, begitu ya. Sehingga ketika dideteksi tidak ada antibodi, tidak ada kekebalan seluler. Tapi virusnya tetap ada di dalam otak, begitu ya. Nah, sementara pada bentuk yang virulen tadi disampaikan di depan, sehingga muncul gejala gitu ya, di tempat gigitan panas gitu ya. Panasnya itu kan karena gigitan ya, kan bukan karena virusnya. Ya, karena virus belum mencapai otak ya. Nah, ketika virus masuk ke dalam sel tadi tanpa merusak sel, sehingga dengan aman dia akan lancar masuk ke dalam sistem saraf pusat tanpa ketemu dengan sistem imun tubuh. Akibatnya apa? Tidak akan terbentuk antibodi, dia akan terhindar dari sistem imun ya, dan tidak ketemu dengan kekebalan seluler, sehingga dia akan terhindar dari kekebalan seluler. Kira-kira demikian jawabannya, Rahmat Dewi ya. Yes, terima kasih Prof. Oke, sama-sama. Yang lain silakan, jika ada. Silakan. Jika ada. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, oke, silakan sekarang disiapkan kertas ya. Kita akan kuis ya, dan nanti mohon Komting menyerahkan hasil kuis ya ke lab virologi ya. Nanti saya tunggu di virologi ya. Nanti serahkan ke apa namanya Mbak Rizka ya di sana ya. Oke, oke, silakan siapkan kertas dulu. Kita akan masuk ke kuis sekarang ya. Oke, saya izin kembali ke hadapan saudara untuk share screen ya. Oke. Oke, sudah siap semua? Oke ya. Oke, pertanyaan pertama silakan ditulis ya. Pertanyaan pertama, kenapa virus penderita rabies ya tidak menunjukkan adanya antibodi
maupun kekebalan seluler di dalam tubuhnya ya, sampai gejala itu muncul. Ya. Saya ulang, kenapa penderita rabies ya, baik itu manusia maupun hewan, tidak menunjukkan adanya antibodi ya, ataupun kekebalan seluler sampai virus mencapai otak atau sistem saraf pusat. Oke, silakan dijawab. Singkat aja jawabnya ya, nggak usah panjang-panjang. Udah ya. Pertanyaan kedua sekarang. Pertanyaan kedua, kenapa virus rabies ya di luar tubuh dapat dibiarkan pada sel BHK21? Padahal sel BHK21 bukan sel saraf ya. Saya ulang, kenapa virus rabies ketika di luar tubuh bisa dibiarkan pada sel BHK21, padahal sel BHK21 itu adalah baby hamster kidney ya, bukan merupakan sel saraf. Oke, jawabannya singkat saja. Oke, yang ketiga, ya, mengapa BF disebut juga sebagai penyakit demam 3 hari? Saya ulang ya, kenapa BF disebut juga sebagai penyakit demam 3 hari? Oke, kalau sudah nanti dikumpulkan ke komting masing-masing ya, dan dari komting diserahkan ke Mbak Rizka di lab virologi lantai 2 FKH. Baik, jika sudah, saya stop share dulu, kemudian saya akan lakukan presensi ya. Oke.